Semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang satu tips keuangan. Atur penghasilan dengan 10, 20, 30, 40. Nah, ini ceritanya kalau di Instagram sih minggu lalu ya, tapi kalau pas saya buat video ini mungkin sebulan yang lalu gitu. Saya mengisi satu kegiatan edukasi keuangan untuk karyawan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia gitu. Mungkin bukan yang terbesar, tapi ya yang besar lah di Indonesia. Masih grupnya BCA sih. Nah, waktu itu dari pesertanya ada pertanyaan gitu. Bagaimana cara mengelola penghasilan untuk karyawan dengan baik sehingga bisa punya aset produktif gitu. Nah, saran saya, oh ya, kalau belum bisa mengatur tiap bulan itu uang habis, ya kalau habis untuk kebutuhan ya apa boleh buat ya. Habis untuk hangout, habis untuk jalan-jalan, habis untuk flexing kan sayang gitu. Nah, saya kasih saran 10, 20, 30, 40. Karena kalau kita jumlahkan ya, 10 tambah 20 kan 30. 30 tambah 30 kan 60. 60 tambah 40 kan 100. Jadi ini adalah persentase daripada penghasilan yang kita spend. Nah, 10% pertama itu eh, kita pakai untuk kantong kebaikan. Jadi kalau dapat penghasilan, 10% masuk kebaikan. 20% masuk masa depan. 30% masuk cicilan. 40% baru masuk kebutuhan. Nah, angkanya harus pas nggak, Pak? Ya, nggak pas juga nggak apa-apa sih. Ini kan kira-kira gitu. Nah, bisa juga, Pak, saya mesti tinggal sama orang tua saya, Pak. Saya nggak usah cicil rumah kan? Ya, nggak apa-apa kalau nggak ada gitu. Nah, tapi bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, 10% kebaikan ini sekali lagi ya, bukan berdasarkan agama tertentu ya. Ini universal gitu. Kebaikan itu juga tidak harus ke tempat ibadah, bisa ke siapa saja. Bisa ke orang tua Anda, bisa ke tempat ibadah Anda, bisa ke saudara teman yang membutuhkan, bisa ke yayasan yang Anda lihat langsung banyak membantu masyarakat, bisa juga ke lembaga yang bisa Anda percaya mengelola dana tersebut dengan baik. Nah, prinsip daripada kebaikan itu adalah satu, waktu memberikannya harus ikhlas. Wah, saya kasih dia uang, tapi kok kayaknya dia hidupnya enak banget gitu ya. Nah, berarti uh, waktu ngasih kita nggak ikhlas gitu. Sama kayak kita kasih ke pengemis, ternyata pulang-pulang kita lihat dia naik mobil gitu. Wah, saya aja naik motor, dia naik mobil gitu. Nah, itu kan nggak ikhlas namanya. Yang kedua harus bijaksana. Katakan yang kita bantu adalah orang-orang yang memang serba kekurangan. Tapi karena tidak bijaksana dalam memberikan, contohnya apa? Ngasih terus, pokoknya datang, ngasih, datang, ngasih. Akhirnya yang bersangkutan jadi malas, nggak mau kerja gitu. Dan menganggap itu haknya. Nah, jadi bukannya kita membantu orang, malah kita uh, membuat atau meng-create orang jadi punya kebiasaan yang tidak baik. Jadi waktu kita memberikan bantuan, satu kita harus ikhlas, dua kita harus bijaksana. Yang kedua, 20% masa depan. Nah, masa depan ini luas Bapak Ibu. Yang baru lulus kuliah, baru kerja, mungkin kepengen tingkatan pendidikannya lebih tinggi, S2, S3. Ya, S2 nggak semahal S1 sih. Sorry, nggak semahal SMA ya. S2 kalau di sekolah, di universitas yang mungkin tidak terlalu terkenal, ya di bawah 50 juta mungkin sudah bisa dapat. Tapi kalau mau ke sekolah bisnis yang terkenal, mungkin budgetnya 100 sampai 150 juta. Kalau mau meningkatkan jenjang pendidikan, silakan. Mau ambil sertifikasi-sertifikasi keahlian, silakan gitu. Masa depan bisa juga sangat jauh nih, pensiun. Baru umur 20 sudah mikir nanti umur 60 gimana. Padahal masih 40 tahun lagi. Nah, tapi nggak apa-apa. Daripada kita umur 50 baru kepikiran kan, akhirnya pada saat tua kitanya susah sendiri gitu. Nah, masa depan bisa juga untuk yang masih single, modal nikah. Nikah sekarang sudah enak ya. Kalau dulu itu harus di apa tempat ibadah. Sekarang kalau nggak salah bisa ke KUA, udah kayak di luar negeri gitu. Nah, kalau di nikah di sana kan mungkin tidak harus pesta, tidak harus dekor, tidak harus apa yang mahal. Tapi tentunya bagi yang mampu kalau mau bikin acara besar-besaran itu haknya dia juga sih. Nah, untuk itu kan butuh biaya. Modal usaha ya, yang mungkin masih kerja kepengen jadi bos, yang sudah jadi punya usaha kepengen usahanya lebih besar.
Nah, masa depan itu juga menyiapkan modal usaha. Ya. Ada juga yang mungkin kepengen kendaraan pertama. Kendaraan pertama roda 2, kendaraan pertama roda 4. Ada juga yang mungkin menginginkan rumah atau kalau di kota besar apartemen lah, karena rumah itu juga sudah tidak terjangkau kalau dengan gaji hanya UMR. Harus apa, gaji level yang agak tinggi baru bisa dapat rumah. Itu pun tergantung letaknya, luasnya dan lain-lain gitu. Nah, sampai dengan hal-hal yang sifatnya dana darurat dan asuransi. Dana darurat kalau nanti ada kejadian mendadak bagaimana? Kalau terjadi hal-hal tidak diinginkan bagaimana? Seperti itu. Nah, untuk 20% masa depan ini, suka tidak suka, mau tidak mau, harus belajar tentang instrumen investasi. Reksadana itu apa, saham itu apa, obligasi itu apa, deposito itu apa gitu ya. Mengenal lembaga-lembaga keuangan, perbankan, manajer investasi, sekuritas, asuransi gitu. Kenal perusahaannya, kenal produknya, kenal juga resikonya. Oh ya, kalau beli reksadana saham harganya bisa turun. Kalau beli asuransi, klaimnya tidak sesuai aturan, bisa ditolak. Nah, hal-hal seperti itu, kalau kita mau serius mempersiapkan masa depan, walaupun bidang Anda mungkin bukan orang keuangan, bukan orang ekonomi, paling tidak basicnya masih tahu. Ya, karena ini common sense. Nah, kalau misalnya kita merasa tidak paham, waduh, pusing Pak baca berita, baca ini, apa salah lagi dibilangnya bunga mau naik, bunga mau turun, malah bunganya bertahan gitu. Akhirnya harga sahamnya nggak kemana-mana gitu. Eh, atau ya udahlah, saya tahu dikit aja, biarkan yang jago kelola gitu. Nah, tetap kita harus memilikinya gitu. Tapi kita bisa memiliki yang low risk, kayak tabungan, deposito, reksadana pasar uang, ya. Asuransi, ya kalau misalnya tidak puas dengan yang komersial, bisa pilih yang pemerintah, BPJS Kesehatan. Lagi pula kalau kerja itu pasti ada. Kalau yang tidak kerja mungkin bisa bayar mandiri seperti itu. Nah, kalau kita sudah mendalami, ikut merasakan manfaat, kena resikonya juga gitu ya. Nah, baru kita seiring waktu bisa naikkan level, coba yang lebih tinggi. Dari reksadana pasar uang, naik kelas ke pendapatan tetap. Sudah pernah beli pendapatan tetap, coba-coba beli obligasi langsung. Nah, ngetes saham di reksadana campuran. Ada sahamnya, ada obligasinya. Sudah oke-oke, kira-kira ngerti, baru ke reksadana saham, bahkan ke saham langsung. Nah, jadi 20% masa depan ini adalah bagaimana kita mempersiapkan hal-hal yang kita akan perlukan di masa depan. Dan itu sisihkan 20% dari penghasilan. 30% cicilan, gitu ya. Nah, cicilan ini bisa apa aja Bapak Ibu? Kita bisa menyicil untuk yang tadi, karena kan punya DP untuk kendaraan, DP untuk rumah itu belum punya, masih harus bayar cicilannya setiap bulan gitu. Nah, kemudian kadang-kadang kita uh, mengalami kondisi-kondisi yang tidak kita duga sebelumnya. Ya, kalau yang tradisional kan masuk rumah sakit atau sakit atau apa. Sekarang sih sudah ada BPJS Kesehatan. Tapi nggak usah ngomong yang jelek deh. Misalnya, ada apa artis mau konser, seumur hidup belum tentu ada sekali gitu. Uangnya belum ada. Kita akhirnya punya KTA, ya, punya pinjol segala macam, punya pay letter gitu. Nah, itu nggak apa-apa sih, selama total cicilan daripada semuanya maksimal 30% dari gaji. Anyhow, kalau lebih dari 30% gaji, most likely akan ditolak. Kecuali gaji Anda gede sekali, sehingga ya 40%, 50% juga masih lewat. Tapi kebanyakan 30%. Dan kalaupun misalnya somehow miraculously gitu ya, secara ajaib diterima gitu, wah saya punya cicilan sudah 60%, tapi masih lewat ternyata pakai pinjol atau pakai apa yang nggak jelas. Ya bukannya masalah apa, nanti bayarnya bisa nggak? Kalau misalnya totalnya sudah 60-70%, artinya terima gaji 70% itu hanya bayar cicilan. Dan kalau cicilan tuh mungkin sebagian besar itu bentuknya bunga, bukan pokoknya gitu. Nah, jadi sangat memberatkan. Kemudian dengan punya cicilan yang besar, kita belajar pandemi itu mungkin berasanya sudah lama karena kita nggak biasa pakai, sudah nggak pakai masker, nggak wajib pakai masker. Tapi kalau kita ingat kembali 4 tahun yang lalu, apakah ada pekerjaan atau usaha yang benar-benar aman dari eh, penurunan gaji, ya, PHK, dan kalau yang punya usaha penurunan omset signifikan. Bayangkan tahun 2020 Anda punya mall,
Anda punya mall. Anda buka restoran di mall. Baru launching bulan Januari, Februari. Ditutup begitu lama. Bagaimana caranya mau bayar sewa sama gaji karyawan? Yang kerja di situ bagaimana caranya mau masih yakin diterima gajinya apa enggak? Nah, itu dan kita kira cuma 6 bulan 7 bulan lewat ternyata enggak. Sampai dengan 2-3 tahun kan. Itu pun perlahan-lahan seperti itu. Sektor-sektor yang bergaji tinggi waktu itu lagi ada zaman teknologi, lagi startup, lagi apa? Lagi heboh-hebohnya gitu kan. Nah, itu juga ada tech winternya. Ternyata tidak semuanya atau kebanyakan itu tidak menguntungkan. Akhirnya gaji-gaji tinggi itu nggak kebayar, bahkan pemotongan gaji dan PHK seperti itu. Nah, kalau misalnya ketika dalam posisi tersebut kita punya cicilan yang banyak, bagaimana mau bayarnya gitu. Nah, itu menjadi resiko yang perlu Anda perhatikan. Nah, yang terakhir 40% kebutuhan. Yang namanya financial planning, yang namanya atur duit keuangan itu tidak berarti harus apa irit, tidak berarti harus pelit, tidak berarti harus no life ya, tidak berarti nggak ada flexing sama sekali. Flexing, life work balance, jalan-jalan itu bagian dari kebutuhan juga ya. Walaupun kalau dulu kita belajar teori kebutuhan Maslow itu yang sifatnya sekunder, menurut saya di zaman modern ini sudah primer gitu lah. Ya buktinya apa? Mata orang sekarang kan liatin gadget terus. Gadget terus kan ya mungkin ada yang berbagi pengetahuan, tapi yang flexing juga banyak gitu. Dan somehow itu kan jadi motivasi hidup dia. Jadi flexing is okay selama dalam batasan yang wajar. Wajar tuh berapa Pak? Wajar tuh menurut saya 40%. Jadi kalau misalnya setelah kita terima gaji, 40%-nya sudah habis untuk makan, minum, air, listrik, transportasi, dan lain-lain. Masih sisanya banyak, terus mau gaya-gaya, silakan. Nah, itu. Nah, tergantung situasi, biaya yang namanya biaya kehidupan sehari-hari sebenarnya dapat dihemat gitu. Kita bisa tinggal di lokasi yang dekat dengan kantor, sehingga hemat biaya transportasi. Kita bisa eh, kalau hari Minggu atau Sabtu kalau diajak nggak sering-sering keluar atau kalau keluar pesannya minum aja gitu ya atau lifestyle yang sewajarnya itu juga sebenarnya bisa dihemat. Nah zaman sekarang anak tinggal sama orang tuanya itu juga masih banyak dan itu kan juga cukup menghemat biaya kehidupan sehari-hari juga gitu. Nah jadi apa namanya untuk yang kebutuhan Bapak Ibu itu apa namanya eh, yang sewajarnya. Oh ini terima kasih nih IRE 1123. Ini slide-nya salah typo nih. Harusnya ini 40% kebutuhan, bukan 30% cicilan. Ini double daripada yang sebelumnya. Nah, kalau kita terapkan 10, 20, 30, 40, pertanyaannya bagaimana kalau nggak cukup? Ya, namanya itu kan panduan, bukan harga mati. Kalau kita baru kerja, gaji sekitaran UMR, baru buka usaha, boro-boro ada omset, eh, ya tentu sebagian besar habis untuk kebutuhan gitu. Tapi kalau misalkan Anda termasuk generasi yang beruntung, bukan generasi sih, mungkin pencari kerja yang kemampuannya sangat baik, diterima di tempat yang bagus, gaji pertama langsung double digit, ya bisa aja Anda atur gitu. Ya, tapi kalau yang dapatnya masih sekitaran UMR, ya jangan merasa kecil hati, itu normal gitu. Seiring dengan waktu, kalau kerja Anda bagus, kerja di perusahaan yang bagus, mungkin juga ada sampingan, nah perlahan-lahan income Anda itu bisa meningkat. Nah, setelah meningkat, kita mulai bisa mengatur persentasenya. Nah, syukur-syukur kalau misalnya semakin tinggi penghasilannya, yang untuk kebaikan nggak 10% tapi lebih gitu. Pak, kalau saya cuma mampunya 1-2% ya tidak apa-apa, semampunya dulu gitu. Yang penting kita tahu kalau mau mengatur keuangan itu seperti apa. Dan sebelum kita bantu orang lain, kita harus membantu diri sendiri dulu. Nah, mulainya bagaimana? Menyiapkan dana darurat. Ya, dana darurat itu paling tidak itu nomor satu kita siapkan dari 20% masa depan itu. Nah, eh, kalau zaman dulu saya belajar ilmu ini pertama kali, terus terang saya waktu itu belum kayak sekarang. Aplikasi sudah canggih, kemudian pakai komputer, aplikasi laptop banking yang canggih-canggih lah. Dan saya juga terus terang orang yang agak old school gitu. Jadi sama yang namanya teknologi, oke, saya tahu, tapi saya lebih suka pakai uang cash kalau belanja. Ya, itu tipe saya gitu. Nah, akhirnya
saya dan istri saya menyiapkannya menggunakan amplop. Jadi begitu gajian, dia tarik tunai, itu masukin ke amplop. Ada tulisannya, ini untuk transportasi. Contoh ya, ini untuk groceries gitu. Ini untuk biaya ini, untuk biaya itu. Nah, eh, setiap kali setelah diisi, ya gimana caranya setiap bulan habisnya sesuai dengan itu. Nah, sekarang udah canggih Bapak Ibu. Nggak pakai amplop lagi. Ada kartu kredit, ada e-wallet gitu ya. Internet banking. Kontrolnya jadi sulit. Taruh uang di amplop, geseknya pakai kartu kredit. Nah, ayo hitungannya gimana? Nah, kemudian kita bagi-bagi misalnya. Oke, kalau gitu pakai tabungan aja atau kartu kreditnya beda bank. Ya, biayanya kan jadi mahal. Kalaupun Anda bisa dapat bebas iuran tahunan, neleponnya kan juga butuh effort juga gitu. Nah, jadi memang di zaman yang semakin maju ini jadi lebih sulit untuk mengontrol, tapi kalau kita bisa mengendalikan diri, banyak fasilitas yang membantu kita jadi lebih mudah sebetulnya. Bahkan saya dulu pernah lihat ada di luar negeri ya, kalau nggak salah namanya Mint ID atau apa. Dia somehow bisa kerjasama dengan penyedia kartu kredit, seluruh pengeluaran kita itu ditarik data sama dia, langsung dibagi. Oh, ini untuk lifestyle, ini untuk ini, untuk ini. Jadi kita semuanya asal belanja dengan kartu kredit itu sudah langsung jadi. Nah, kalau zaman sekarang eh, ya kartu kredit kan sama aplikasi belum tentu nyambung dan harus bikin pemisahan lagi gitu. Ya, tapi anyhow buat yang masih bingung bagaimana mengatur keuangan, mungkin bisa coba konsep 10, 20, 30, 40 ini. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat.